Oke adik-adik, kita lanjutkan pembahasan soal dimensi 3, 2 yang nomor 8. Oke, titik T terletak pada pertengahan rusuk GH pada sebuah kubus ABCDEFGH. Jika alfa adalah sudut antara DT dan bidang BDHF, maka cos alfa. Oke, kita gambar dulu kubusnya ya. Inilah gambar kubusnya. Terus panjang rusuknya kita nggak tahu ya berapa. Jadi kita misalkan saja. Panjang rusuknya itu saya misalkan 2A ya. Atau kalian bebas memisalkan, terserah nanti berapa. Nah, saya di sini misalkan 2A. Biar nanti kalau bisa dibagi 2 kan nggak berupa pecahan ya. Oke, nah kemudian titik itu terletak pada pertengahan rusuk GH ini. Ini adalah titik T. T-nya di sini. Nah, alfa itu adalah sudut antara DT dan bidang BDHF. Bidang BDHF-nya kan yang ini ya, diagonal. Bukan diagonal, bidang diagonalnya. Ini dia. Oke, nah untuk mencari sudut antara DT sama bidang BDHF, ini DT-nya ini ya. DT-nya yang ini. Oke. Kita proyeksikan bidang proyeksikan DT-nya terhadap BDHF. Jadi proyeksinya itu kan harus tegak lurus ya. Proyeksi tegak lurus, berarti di sini dia. Cermin aja dia. Terus tengah-tengahnya di sini juga kan. Nah, T aksen gitu misalnya ya. Jadi dia tegak lurus sama ininya, bidang BDHF-nya ini. Ya. Nah, sudut yang dimaksud adalah sudut ini dan perpotongannya ya. Sama BDHF. Berarti yang ini nanti. Nah, ini sudut alfa ya. Oke, selanjutnya ini siku-siku ya. Karena panjang rusuknya kita misalkan 2A, berarti nanti HT itu jadi A ya. TG juga jadi A. Kemudian cari yang maksudnya di sini perpotongannya di O. Cari HO. HO itu sama dengan 1/4 HF ya. Kalau kita perhatikan segitiga EFGH ini. Kita tulis di sini ya, EFGH. Dia akan berupa persegi. Di sini ada titik T. Di sini ada titik T aksen. Oke. Ini kan. Nah, itu titik aksen. Ini adalah panjang EG. Dan kalau kita buat tengah-tengahnya juga di sini kayak gini. Dia membagi 2 sama besar ini. Membagi sama dengan perbandingan yang sama ya. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Sehingga HO-nya nanti kita dapat HO itu sama dengan 1 bagian dari 4 bagian. 1/4 dari HF.
Nah, HF itu adalah diagonal sisi. Berarti 1/4 kali diagonal sisinya kan 2A akar 2 ya. Oke, kalau kita sederhanakan, ini dicoret. Ini 2, 1 ya. Jadinya 1/2A akar 2. Oke, itu HO ya. Nah, kemudian TO sama dengan berapa? TO kan sama dengan HO ya kalau kita perhatikan sini. Ini pas tengah-tengahnya, tengah-tengahnya sini. Ya, pusatnya pasti dia, karena dia membagi 2 sama besar sini. Nanti HO sama dengan TO juga. Kita dapat nanti TO sama dengan HO. Itu sama dengan setengah A akar 2. Oke, baru dapat TO ya. Kemudian cari DO. Nah, DO ya. Untuk nyari DO, saya gunakan bantuan segitiga DHO. Ini DHO. Ya, siku-siku di H. Dengan HD-nya sama dengan 2A. Kemudian HO-nya itu tadi dapat setengah A akar 2. Nah, sekarang gunakan Pitagoras ya. Atau 2A-nya ini saya jadikan setengah A kali 4 ya. Atau setengah A akar 16. Berarti DO-nya itu jadi setengah A akar 2 tambah 16 ya, 18. Atau sama dengan akar 18-nya itu akar 9 kali 2 berarti 3 akar 2 ya. Jadinya 3/2A akar 2. Nah, itu DO. Sekarang cari DT. Saya gunakan bantuan segitiga DHT. Gambar lagi. Di sini ya H. Ini H ya. Ini T. Ini D. Dengan HT itu sama dengan A. HD itu sama dengan 2A. Atau A akar 4 nih ya. Ini A akar 1. T miringnya gunakan Pitagoras. A akar 1 tambah 4. Akar 5. Nah, sehingga DT itu A akar 5. Sekarang baru kita cari cosnya ya. Oke, sekarang kita perhatikan segitiga DOT. Nah, anggap saya kayak gini. Ini O, T, D. Yang dicari adalah ini sudut alfanya, ini cos alfanya ya. Dengan DO tadi dapat 3/2 A akar 2 sini. DT kita dapat A akar 5. Dan OT-nya itu sama dengan setengah A akar 2. Setengah A akar 2. Oke. Tentu kita gunakan aturan kosinus ya untuk mencari cos alfanya. Kita dapat cos alfa sama dengan sudut yang sisi yang menghapus sudut tersebut, berarti 3/2 A akar 2 dikuadratin ditambah A akar 5 dikuadratin dikurang setengah A akar 2 dikuadratin.
dibagi 2 kali sisi apit sudutnya itu 3/2 A akar 2 kali A akar 5. Nah, kita hitung di sini dapat berapa? 3/2 kali 2 di sini jadi 3A kuadrat. Ditambah ini jadi 5A kuadrat. Dikurang per 4 ya. Oh salah. Ini 3 per kuadratnya bukan 3A kuadrat nih ya, sorry. Kita hitung ulang ya, bukan 3A kuadrat. Jadi 3/2 9/4 kali 2. Jadi 9/2. 9/2 A kuadrat itu benar tambah 5A kuadrat dikurang ini jadi 1/4 kali 2 2/4 1/4 kali 2 berarti 1/2 dibagi coret 2-nya boleh ini coret 2-nya. Jadi kita dapat 3A kuadrat akar 10. Oke, ini kita hitung 9/2 A kuadrat kurang setengah kuadrat kan jadinya 8/2 ya, atau 4. 4A kuadrat ditambah 5A kuadrat nanti jadi 9A kuadrat dibagi 3A kuadrat akar 10. Oke, 9A kuadrat, 3A kuadrat, ini coret nanti sisa 3 ya. Jadinya 3 per akar 10. 3 per akar 10 kalau kita rasionalkan kali akar 10 per akar 10 itu sama dengan 3 per 10 akar 10. Oke, sehingga cos alfa sama dengan 3 per 10 akar 10. Jawabannya yang E. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan ini. Sampai jumpa pada video pembahasan berikutnya dan semangat belajar.